Istri CEO saya bab 1221-1230. Memikirkan Suelin, King Fengli merasakan gelombang perasaan, dia benar-benar merindukannya. Namun, ini bukan saatnya untuk merindukan Suelin, karena ia masih berada di lautan. Berdiri di atas pulau es, Lily dapat melihat monster laut dari kejauhan di balik tabir hitam pelindung. Namun, para monster laut itu mundur saat melihatnya, karena mereka semua takut pada kura-kura hitam dan tabirnya. King Fengli merasakan kekuatan monster bawah laut menggunakan energi spiritualnya, masing-masing dari mereka berada di alam Raja Roh atau bahkan lebih tinggi. Jika dia tidak dilindungi oleh tabir cahaya kura-kura hitam, King Fengli pasti sudah mati. Beberapa jam kemudian, pulau es, yang dilindungi oleh kura-kura hitam, muncul dari laut. Selubung cahaya menghilang saat mereka muncul dari air, dan kura-kura hitam kembali ke dasar laut. Ia adalah pelindung pesawat luar angkasa, dan karena itu tidak bisa pergi lama-lama. King Fengli menatap cakrawala, hatinya dipenuhi kegembiraan. Aku keluar, akhirnya aku lolos dari daratan bawah laut, seru King Fengli gembira sambil menatap lautan, langit, dan matahari. Tentu saja dia senang, melarikan diri dari daratan bawah laut terasa seperti terlahir kembali. Orang-orang lain di sekitarnya juga gembira, bisa kembali ke daratan berarti mereka telah selamat sekali lagi. King Fengli mengeluarkan ponselnya dari cincin interspatialnya, dan menghubungi nomor Feng Wuchao. Dia telah menyimpan ponselnya di cincin interspatialnya untuk berjaga-jaga jika ponselnya rusak secara tidak sengaja. Feng Wuchao segera mengangkat telepon. Ia bertanya di mana Lily dan apakah ia perlu dijemput. King Fengli memberitahu Feng Wuchao di mana dia berada dan memintanya untuk menjemputnya dengan kapal penumpang dan helikopter. Kemudian, dia duduk dengan menyilangkan kaki, dan mulai mengolah energinya. Dia punya firasat kuat bahwa sesuatu yang berbahaya sedang menuju ke arahnya, jadi dia ingin memanfaatkan seluruh waktunya untuk berkultivasi sebelum sesuatu terjadi. Sambil mengolah energi, Lily juga memutar mantra abadi surgawi di dalam tubuhnya, memungkinkannya menyerap esensi vital langit dan bumi. Sejumlah besar esensi vital disuntikkan ke dalam kulit, otot, tulang, dan darahnya. Bam! Intisari kehidupan di sekelilingnya berkumpul bagaikan tsunami dan berguncang bagaikan gempa bumi saat semuanya melesat ke tubuh King Fengli. Kecepatan dia dalam menyerap saripati vital sangat mengesankan, berkat mantra surgawi abadi, dia mampu menyerap semua saripati vital di sekelilingnya. Ekspresi para kultivator daratan lainnya berubah menjadi terkejut saat mereka melihat apa yang dilakukan King Fengli. Mereka memiliki latihan kultivasi mereka sendiri, tetapi tidak ada yang secepat dan sekuat milik King Fengli. Pertempuran di dasar laut membantunya lebih memahami teknik kultivasinya. Lily dapat merasakan kekuatan esensi vitalnya tumbuh dengan cepat dan signifikan. Ia jelas ingin menerobos, tetapi membutuhkan kesempatan. 2 jam kemudian, Feng Wuchao tiba di pulau es dengan kapal penumpang dan selusin helikopter. King Fengli, kamu baik-baik saja? Feng Wuchao bertanya pada King Fengli, wajah cantiknya dipenuhi kekhawatiran. Dia menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, terima kasih sudah datang begitu cepat. Kita harus segera keluar dari sini. Dia mengangguk, tahu bahwa Li Qingfeng sangat ingin menyelamatkan istrinya, Suelin. Waktunya sudah habis. King Fengli dan kelompoknya naik ke kapal penumpang dan meninggalkan pulau es. Adapun para pembudidaya mandiri lainnya, mereka terus menunggu di pulau untuk kapal penumpang lainnya, karena kapal ini datang hanya untuk menjemput King Fengli. Kapal penumpang itu bergerak dengan kecepatan tinggi, menghantam ombak laut dan menciptakan gelombang raksasa di belakangnya. Semua monster laut yang muncul dengan kepala mereka dari lautan langsung dibunuh oleh King Fengli dan pedang cahaya emasnya, yang menyebabkan darah mereka mewarnai lautan menjadi merah. King Fengli sangat kuat, dan tidak ada monster yang dapat menandingi mereka. Direktur Chao, apakah ada sesuatu yang terjadi di Huaxia selama saya pergi? Tanya King Fengli. Dia sudah pergi beberapa lama dan ingin tahu apakah ada sesuatu yang tidak biasa terjadi selama dia pergi. Feng Wuchao menjawab, banyak hal telah terjadi di Tiongkok akhir-akhir ini. Ada kejanggalan di gunung dan sungai terkenal. Pegunungan Kunlun, Gunung Langit, Sungai Yangtze, Sungai Kuning, harta karun telah ditemukan, dan relik telah bermunculan. King Fengli mengerutkan alisnya, bagaimana dengan kekuatan kultivasi diri? Feng Wuchao menjawab, banyak sekte tersembunyi yang mengembangkan diri telah menampakkan diri kepada dunia. Mereka semua sangat kuat, dan banyak di antaranya merupakan pusat kekuatan alam Raja Roh. Segelintir monster tua dan talenta muda juga muncul untuk memperebutkan harta karun Huaxia. Lily mengangguk. Ia tidak terkejut para kultivator langsung keluar untuk merebut harta karun begitu muncul di Huaxia, karena semua kultivator mendambakan harta karun seperti itu. Dia tahu bahwa Huaxia adalah tempat para naga dan harimau bersembunyi, dengan banyak penguasa yang biasanya menyembunyikan diri dari dunia luar. Orang-orang ini mengembangkan teknik-teknik yang kuat dan tidak akan muncul kecuali benar-benar diperlukan.
Oh ya, aku ingin memberitahumu hal lain. Menurut informasi terbaru kami, banyak kultivator dari barat, kebanyakan dari benua macan, telah mengincar kita. Aku berasumsi ada sesuatu yang kita miliki yang mereka inginkan. Feng Wuchao memberitahu King Fengli dengan ekspresi serius di wajahnya. Ini adalah informasi penting tentang dunia pengembangan diri. Biasanya, hanya Feng Wuchao dan orang-orang dari Biro Keamanan Khusus yang bisa mendapatkan informasi tersebut. Untungnya, Li Lifeng adalah bagian dari Biro Keamanan Khusus. Dunia barat yang mengembangkan diri. Li Qingfeng mengerutkan kening. Dia tahu tentang para kultivator barat. Mereka adalah musuh timur. Pertempuran dunia yang saling membudidayakan diri sendiri meletus di masa lalu karena orang-orang dari barat ingin mencuri harta karun dan teknik-teknik hebat dari timur. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, jika mereka berani datang ke Huaxia, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Feng Wuchao tidak ragu bahwa King Fengli adalah orang yang menepati janjinya. Dia tahu bahwa pemuda di hadapannya itu sangat kuat, dia adalah pria paling berbakat di dunia pengembangan diri. Dia tidak dapat lagi melihat kekuatan King Fengli, dan dia tahu bahwa itu adalah tanda bahwa King Feng menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kapal penumpang itu melaju kencang. 6 jam kemudian, mereka tiba di daratan Huaxia, di kota Guangshan. Guangshan adalah kota pesisir dengan ekonomi yang maju. Sebagai pusat Huaxia Selatan, kota ini memiliki populasi yang tinggi. Bab 1222. Melihat Suelin. Meskipun pemandangan di sini sangat indah, Lily tidak tinggal lama. Begitu kapal penumpang berlabuh, ia naik helikopter dan terbang menuju kota Donghai. 2 jam kemudian, helikopter mendarat di villa nomor 13 Noble Palace di Eastern Sea City. King Fengli turun dari helikopter dan berjalan menuju rumahnya. Guru, Anda telah kembali, Zi Miao gembira atas kepulangannya, sambil membungkuk hormat kepadanya. King Fengli melambaikan tangannya dan berkata, Zi, bagaimana kabar Suelin? Wajah Zi Miao memucat. Ia mendesah, Guru, Suster Sue masih pingsan dan kondisinya tampaknya semakin memburuk. Dengan cemas, King Fengli melangkah ke kamar mereka. Ketika ia memasuki ruangan, ia melihat Suelin terbaring di tempat tidur, sebagian besar tubuhnya sudah menghitam akibat kutukan maut. Kehadiran jahat kutukan itu telah merasuki tubuhnya. Mata Suelin terpejam rapat, dan wajahnya yang menawan kehilangan warna apapun. Ia hampir kehabisan napas dengan detak jantung yang lambat dan denyut nadi yang lemah. Sayang, tunggu saja. Aku akan mengantarmu berkeliling, kata Li Qingfeng sambil berjalan ke sisi Suelin dan menyentuh dahinya. Dia kemudian berjalan ke ruangan berikutnya dan berkata kepada Black Puppy, jaga pintunya untukku dan jangan biarkan siapapun masuk. Anak anjing hitam mengangguk. Jika sebelumnya, ia tidak akan mendengarkan Li Qingshan. Tetapi ia tahu bahwa King Fengli akan pergi ke kamar untuk membuat pil dewa kehidupan dan menyelamatkan Suelin. Anak anjing hitam menyayangi Suelin karena ia biasa memasak mie telur untuknya. Dengan patuh, ia menjaga pintu agar Li Qingfeng bisa meracik ramuan tanpa gangguan. Li Lili memasuki ruangan dan mengeluarkan tungku emas dari cincin interspatialnya. Itu adalah tungku ramuan milik Santo Emas. Saat tungku emas muncul, cahaya keemasannya yang misterius menyinari seluruh ruangan. Pada permukaan tungku emas terukir banyak pola kuno berupa binatang, burung, dan tanaman yang ada pada zaman kuno. King Fengli mengekstrak dari ingatannya metode pembuatan ramuan Gold Saint. Dia menghafal setiap langkah proses dan memeriksanya beberapa kali, sehingga dia dapat berhasil tanpa kesalahan. Lagi pula, dia tidak bisa berlatih terlalu sering karena kelangkaan bahannya. Dia memiliki banyak air mata air kehidupan dan darah naga es, tetapi hanya satu jantung beku, yang tidak dapat dipulihkan jika terjadi kesalahan. King Fengli meletakkan jantung beku, sejumlah tertentu air mata air kehidupan, dan darah naga es ke dalam tungku emas secara berurutan di tempat-tempat tertentu sebelum menutup-tutupnya. Kemudian dia melepaskan api emas dari tubuhnya dan memanaskan bagian bawah tungku emas. Untuk membuat ramuan, 3 hal dibutuhkan, bahan, tungku ramuan, dan api. Sekarang, dia telah membawa semua barang itu bersamanya dan satu-satunya pekerjaan yang tersisa adalah proses penyempurnaan. Kelima jarinya yang lincah bergerak terus-menerus dan mengendalikan dengan baik setiap gumpalan api kemasan, yang terus menyala di bawah tungku perapian. Api kemasan itu menyala secara merata dan setiap bagian di bawah tungku ramuan itu diselimuti oleh panasnya yang menyengat. Beruntung bagi King Fengli karena ia memiliki tungku ramuan dan api emas, yang tampaknya ia tidak akan pernah bisa membuat pil kehidupan ajaib. Syarat pembuatan pil dewa kehidupan sangat sulit untuk diikuti. Kesulitan itu dibuktikan dengan betapa berharganya dan langkanya bahan-bahan tersebut, yang semuanya merupakan harta karun di dunia dan sebelumnya hanya dapat diperoleh oleh orang suci dan orang abadi. Dan untuk memurnikan bahan-bahan ini menjadi ramuan,
tungku ramuan dan api yang berharga dibutuhkan karena suhu di bawah 3000 derajat tidak akan pernah bisa melelehkan bahan langka ini. Api emas di tangan King Fengli dapat mencapai panas hingga 5000 derajat, dan hanya panas sebesar itu yang dapat melelehkan bahan-bahan berharga ini. King Fengli mengendalikan api emas, yang memanaskan tungku emas. Suara keras terdengar dari dalam tungku, menandakan proses penggabungan dan pembentukan mata air kehidupan, jantung beku, dan darah naga es. Proses pembuatan eliksir melibatkan ekstraksi esensi dari bahan-bahan berharga sambil menghilangkan pemotornya. Esensi tersebut akan dikondensasikan menjadi pil eliksir, sementara ampasnya akan diekstraksi dan dibuang. Seiring berjalannya waktu, dahi King Fengli dipenuhi keringat. Keringat mengalir dari dahinya ke pipinya dan kemudian ke lehernya, membasahi pakaiannya. Mengabaikan keringat di wajahnya, King Fengli memfokuskan seluruh perhatiannya pada pengendalian api di bawah tungku emas. Ia telah membagi api emas itu menjadi sekitar selusin gumpalan dan tiap gumpalan api memanaskan bagian tungku yang berbeda. Api menari-nari di jari-jarinya bagaikan roh emas, yang terus-menerus memanaskan tungku. Secara bertahap, aroma tercium keluar, menandakan terbentuknya pil ramuan, karena aroma akan muncul saat ramuan mulai terbentuk. Kilatan kegembiraan muncul di mata Li Qingshan, menyadari usahanya tidak sia-sia. Dengan wajah pucat, ia menekan kelelahan mental dan mengerahkan lebih banyak upaya untuk mengendalikan api emas. Aroma obat mujarab itu semakin kuat dan memenuhi seluruh ruangan. Li Lili menghirupnya dan merasa segar kembali. Ia merasa begitu nyaman hingga semua rasa lelahnya lenyap. Hahaha. Ramuan itu berhasil dimurnikan. Li Qingfeng tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kegembiraan. Dia tahu pembuatan ramuan itu berhasil dan dia bisa menyelamatkan Suelin begitu dia mengeluarkannya dari tungku. King Fengli mengangkat tutup tungku emas dan melihat pil putih di dalamnya. Pil eliksir itu seukuran ibu jari. Warnanya benar-benar putih dan cahaya putih yang mengalir di atasnya tampak seperti naga es. Itu juga mengandung jejak aura dingin karena darah naga es adalah salah satu materialnya. Selain aura dingin, King Fengli merasakan dua kehadiran lainnya, yaitu mata air kehidupan dan hati beku. Ketiga benda tersebut masing-masing merupakan harta karun paling berharga di dunia, yang sangat didambakan oleh banyak sekali kultivator, tidak peduli apakah mereka adalah petarung di alam Raja Roh, alam Kaisar, atau bahkan alam Raja. Bab 1223. Membangunkan Suelin. King Fengli mengambil pil dewa kehidupan dari tungku dengan tangannya secara hati-hati, takut pil itu akan hilang. Pil dewa kehidupan memancarkan aura vitalitas yang kuat. Bunga pot yang layu di ruangan itu mulai menumbuhkan bunga baru di hadapan pil dewa kehidupan. Dengan pikirannya, King Fengli memasukkan tungku emas ke dalam cincin interspatialnya dan menarik kembali api emas ke dalam tubuhnya sebelum membuka pintu. Black Puppy melihatnya saat dia membuka pintu. Kau telah membuat pil dewa kehidupan, tanya anak anjing hitam. King Fengli mengangguk, berkata, iya. Secercah kegembiraan muncul di mata anak anjing hitam mendengar kata-kata Li Qingfeng. Ia tahu bahwa membuat ramuan biasa saja sudah sulit, apalagi proses penyempurnaan pil dewa kehidupan yang sangat sulit. Tapi King Fengli telah berhasil. Bakatnya dalam seni alkimia sangat menakjubkan. Karena pil dewa kehidupan sudah tamat, ayo kita pergi dan selamatkan Suelin, desak anak anjing hitam dengan cemas. King Fengli sudah ingin melakukan hal itu, bahkan tanpa desakan dari Black Puppy. Dia meminum pil dewa kehidupan dan segera tiba kembali di kamar Suelin. Dia membuka pintu dan memasuki ruangan. Suelin terbaring tak bergerak di tempat tidur. Wajahnya yang menawan menghitam karena kutukan maut. Kalian semua keluarlah. Jangan ada yang masuk tanpa perintahku, perintah Li Qingfeng kepada orang-orang di ruangan itu. Mendengar kata-katanya, Zi Miao dan yang lainnya keluar dari ruangan dan meninggalkannya sendirian bersama Suelin. Hanya ada King Fengli dan Suelin di ruangan itu. Suelin, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jangan khawatir, kau akan segera bangun. Menatap Suelin, mata King Fengli dipenuhi kelembutan. King Fengli memasukkan pil dewa kehidupan ke dalam mulut Suelin dan kemudian membantunya minum air karena dia tidak bisa menelannya saat pingsan. Pil dewa kehidupan mengandung sejumlah besar energi kehidupan dan aura naga es, yang dapat menaklukkan kejahatan apapun di dunia. Ia memasuki tubuh Suelin dan berubah menjadi gelombang energi besar yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Berbeda dengan energi lainnya, energi ini bukanlah energi esensi vital atau energi elemen, melainkan energi kehidupan. Dua hal paling ajaib di dunia adalah hidup dan mati. Kehidupan berarti datang ke dunia dan kematian melambangkan kembalinya ke siklus yang tidak diketahui. Jika kematian adalah musuh, maka itu pastilah kehidupan. Keduanya saling bertolak belakang namun saling bergantung, seperti hubungan antara hitam dan putih, keduanya berhubungan erat. Kutukan kematian di tubuh Suelin adalah sejenis gas hitam. Energi dari gas tersebut mengikis organ-organ dalamnya seperti jantung, hati, ginjal, limpa,
paru-paru, perut, del. Itu juga mengikis meridian, otot, dan tulangnya. Kutukan kematian adalah kutukan yang kuat dan jahat di dunia pengembangan diri, dan sangat merusak tubuh manusia. Hanya orang suci atau makhluk abadi yang mampu menanamkan kutukan kematian. Seorang kultivator biasa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya sehingga King Fengli bertanya-tanya siapa yang telah disinggung Suelin. Jika dia tidak punya musuh, lalu siapa yang akan menanamkan kutukan kematian padanya? Beruntungnya bahwa King Fengli telah membuat pil dewa kehidupan atau Suelin niscaya akan mati. Meskipun kutukan kematian yang diciptakan oleh Santo Kematian sangat kuat, kutukan itu lenyap saat bertemu dengan pil dewa kehidupan yang berharga. Kehadiran kehidupan dalam pil dewa kehidupan begitu kuat sehingga ia mulai mengusir kehadiran kematian begitu memasuki tubuh Suelin. Gas hitam perlahan-lahan dikeluarkan dari tubuhnya dan lenyap. Mereka dikeluarkan dari jantungnya terlebih dahulu, kemudian dari limpa, paru-paru, perut, meridian, otot, dan tulangnya hingga tidak ada yang tersisa. Ketika semua aura kematian telah meninggalkan tubuhnya, wajah Suelin berubah dari hitam menjadi semerah buah persik. Pil dewa kehidupan telah bekerja dengan sangat baik. Ia tidak hanya mengeluarkan gas hitam dari tubuhnya, tetapi juga menyembuhkan meridian, otot, dan tulangnya yang terluka, memulihkan semangatnya dan juga memperkuat fisiknya. Suelin, bangun, gumam King Fengli kepada Suelin dengan nada khawatir dalam suaranya. Suelin merasa seperti sedang bermimpi panjang yang berlangsung beberapa hari. Mungkin 1, 2, 3, atau 4 hari. Dalam mimpinya, Suelin melihat banyak hal seperti pedang terbang, harta karun ajaib, formasi susunan, teknik bela diri, kultivator mandiri, dan binatang iblis. Ia juga bermimpi berubah menjadi burung Phoenix S, terbang tinggi di angkasa, dan menyapu dunia. Dalam mimpi itu, ia memerintah sebuah planet es raksasa, dan semua orang di sana adalah rakyatnya. Di planet es, Suelin dipuja sebagai dewi. Kemudian beberapa waktu kemudian, Suelin berperang dengan planet yang berapi-api. Musuhnya adalah naga api, yang sangat kuat dan jahat. Suelin berubah menjadi burung Phoenix S untuk melawan naga api dan keduanya tidak dapat menang. Naga api sangat kuat dan begitu pula burung Phoenix S. Burung Phoenix S memiliki energi yang sangat besar dan setiap serangannya dilancarkan dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, yang merobek ruang angkasa dan mengguncang seluruh planet. Phoenix S yang kuat akhirnya melukai naga api dengan kekuatan super tipe S. Namun naga api yang licik dan jahat itu bersatu dengan dua orang suci jahat, yaitu orang suci kematian dan orang suci jiwa. Para orang suci menggabungkan kekuatan mereka dan melancarkan serangan diam-diam terhadap burung Phoenix S, melukainya. Kemudian naga api dan kedua orang suci itu menyerang burung Phoenix S bersama-sama dan membunuhnya. Tentu saja, Phoenix S itu abadi, dan jiwanya dibangkitkan di Huaxia. Dan dia adalah Suelin. Mimpi Suelin sangat panjang. Dalam mimpinya, ia mengalami terlalu banyak hal dan melihat terlalu banyak hal. Bahkan saat ia sekarat, naga api dan para santo tidak membiarkannya pergi. Santo kematian bahkan menanamkan kutukan kematian padanya. Suelin mengira dia pasti akan mati sampai kutukan kematian dicabut sepenuhnya oleh pil dewa kehidupan. Perlahan-lahan, Suelin merasa tenaganya pulih dan darahnya segar kembali. Ia membuka matanya perlahan dan melihat sosok Li Qingfeng. Bab 1224. Tingkah Suelin yang aneh. Suelin membuka matanya, emosi di wajah menawannya menjadi rumit saat dia melihat King Fengli. Dia mengedipkan bulu matanya yang panjang, dan mata besarnya berkelap-kelip dengan cahaya hitam seperti peri. Jika sebelumnya, Suelin pasti sangat gembira dan gembira melihat King Fengli. Namun kini, ia diliputi perasaan campur aduk saat melihat suaminya. Dalam mimpinya, beberapa kenangan tentang kehidupan sebelumnya terbangun. Ia ingat bahwa ia adalah Phoenix S dan penguasa planet S. Suelin pernah memerintah Grand World tipe S, satu dari 3000 Grand World di alam semesta. Meskipun dia hanya membangkitkan sebagian ingatannya, dia tahu bahwa dirinya sangat kuat di kehidupan sebelumnya sebagai Es Phoenix pertama di alam semesta. Ada 5 unsur dasar di alam semesta, logam, kayu, air, api, dan tanah. Es termasuk ke dalam air karena merupakan salah satu wujud air, dan Phoenix S merupakan burung Phoenix purba dari unsur air di seluruh alam semesta. Saat penciptaan alam semesta, ada 5 burung Phoenix, yaitu Phoenix emas, Phoenix kayu, Phoenix es, Phoenix api, dan Phoenix bumi. Sebagai Es Phoenix, Suelin adalah salah satu dari 5 Phoenix dan penakluk salah satu dari 3000 planet terkuat di antara 100 juta planet di alam semesta. Bagaimana dia bisa tetap tenang saat melihat suaminya dengan ingatan baru sebagai penakluk salah satu dari 3000 dunia besar? Istriku, ada apa? Melihat emosi yang terus berubah di wajahnya, King Fengli bertanya dengan cemberut. Dia merasa Suelin sangat berbeda hari ini. Perbedaannya terletak pada temperamennya.
Sebelumnya Suelin adalah orang biasa dan presiden Ice Snow Corporation. Tetapi Suelin yang sekarang memberinya perasaan bahwa dia adalah penakluk Dao Surgawi. Meskipun dia tidak memiliki teknik kultivasi atau saripati vital dalam dirinya, King Fengli merasakan aura penindasan dari prestise Dao Surgawi. Dia hanya merasakan aura penekan seperti ini dari satu orang, dan orang itu adalah Permaisuri Iblis Merak. Siapakah Permaisuri Iblis Merak? Ia adalah Permaisuri Iblis terkuat di bumi, yang telah menindas semua kultivator bumi. Ia disebut yang terkuat di bumi, dan bahkan Dao Surgawi pun tak tertandingi. Hanya kekuatan gabungan dari kolam guntur, induk guntur dan kilat, dan kolam angin, induk badai dan topan, yang akhirnya berhasil mengalahkan Permaisuri Iblis Merak. Tapi Suelin. King Fengli bertanya-tanya bagaimana Suelin memberinya perasaan yang sama seperti Permaisuri Iblis Merak. Melihat Lili yang seperti angin sepoi-sepoi, Suelin merenungkan apa yang telah mereka lalui sejak pertemuan pertama mereka. Mereka telah menghadapi ujian hidup dan mati, mengalami kesalahpahaman, pemahaman, cinta, dan akhirnya menikah. Sayang, terima kasih, kata Suelin kepada King Fengli dengan makna misterius yang tersembunyi dalam suaranya. Itu berarti Suelin telah mengakui status King Fengli. Perlu dicatat bahwa di kehidupan sebelumnya, Suelin adalah Phoenix S pertama dan penakluk salah satu dari 3.000 dunia agung di alam semesta. Ia memiliki kekuatan untuk mengguncang alam semesta dan menertibkan seluruh dunia. Sekarang, sebagai suami Suelin, King Fengli adalah suami dari salah satu penakluk di antara 3.000 dunia besar. Sayang, kukira kau tidak mengenaliku, kata King Fengli sambil tersenyum. Ia ketakutan melihat tatapan Suelin beberapa saat yang lalu. Tatapan Suelin itu aneh, seolah-olah ia tidak mengenalinya. Sekarang, dengan Suelin memanggilnya suami, King Fengli mendapatkan kembali perasaan akrab dengan istri tercintanya. Kamu baru bangun dan masih lemah. Aku akan membuatkanmu sup, kata Li King Feng dengan suara lembut. Kemudian dia meninggalkan ruangan menuju dapur dan memasak untuk Suelin. Dia memasak sup iga babi dengan iga babi, jagung rebus, ubi Cina, dan goji berry. Dia merebusnya selama 2 jam agar semua nutrisinya terserap sempurna. Bagi pasien yang baru datang, sup iga adalah salah satu makanan paling bergizi. King Fengli membawa sup iga kembali ke kamarnya dan berkata, istriku, aku akan memberimu sup. Dia mengangkat sesendok sup untuk memberinya makan. Suelin mundur sedikit, dan supnya berceceran di selimut. Ia tidak terbiasa disuapi pria. Jika sebelumnya, Suelin akan sangat senang diberi makan oleh King Fengli, menganggapnya sebagai tanda cinta. Tetapi sekarang, dia merasa tidak nyaman. Ini karena dia telah memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya sebagai Ice Phoenix pertama dan sebagai penguasa Grand World. Perasaannya menjadi rumit ketika dia diberi makan oleh seorang pria. Melihat cipratan sup di selimut, King Fengli buru-buru menyingkirkan selimutnya, takut Suelin akan tersiram sup panas. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak membiarkanku menyuapimu? Mengerutkan alisnya, Li King Feng menatap Suelin dengan penuh tanya. Suelin gemar diberi sup olehnya dan King Fengli bertanya-tanya mengapa dia menolaknya kali ini. Mendengar kata-kata King Fengli, ekspresi Suelin berubah rumit karena dia kehilangan kata-kata. Dia tidak ingin menakuti King Fengli dengan menceritakan tentang kehidupan sebelumnya sebagai Ice Phoenix. Maaf, tapi aku agak gugup. Sebaiknya aku minum supnya sendiri, kata Suelin. Dia mengambil sup dari King Fengli dan memakannya dengan sendok. Entah mengapa, King Fengli merasa bingung dan tidak senang karena Suelin menolak diberi makan olehnya. Dia pikir Suelin bersikap sangat aneh dan sangat berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, Suelin sangat bergantung pada King Fengli dan menyuruhnya melakukan segalanya untuknya. Dia sangat senang jika Li King Feng memasak dan bahkan menyuapinya. Itu salah satu rahasia mereka. Namun kini Suelin menolak diberi makan olehnya. King Feng sangat tidak senang, merasa Suelin telah menjauh darinya. Sebagai suaminya, wajar saja jika Li King Feng harus memberinya makan dan merawatnya. Lalu mengapa ia menolaknya? Setelah makan sup, Suelin berkata, sayang, aku ingin sendiri sebentar. Maukah kau meninggalkanku sebentar? Apa? Aku harus pergi. Ekspresi wajah King Fengli berubah mendengar permintaannya, menganggapnya cukup aneh. Karena mereka sudah menikah, wajar saja jika mereka selalu sekamar. Mereka bahkan pernah tidur di kamar yang sama sebelumnya, dan sekarang Suelin memintanya untuk meninggalkan kamar tepat setelah ia bangun. Bagaimana mungkin Li King Feng merasa senang? Bab 1225. Merasa sedih. King Fengli merasa sakit hati ketika Suelin memintanya meninggalkan ruangan. Melihat kesedihan King Fengli, ekspresi Suelin berubah, dan dia merasakan sakit yang menyengat di dalam. Sue kecil, bagaimana mungkin kau meminta suamimu meninggalkan ruangan? Dialah pria yang paling mencintaimu dan telah berjuang keras untuk menyelamatkanmu. Suelin merasa sangat bersalah atas apa yang telah dilakukannya.
Dia tahu kata-katanya telah menyakiti suaminya. Dia tidak ingin menyakitinya, tetapi dia masih merasa tidak nyaman dengan ingatan yang baru terbangun dari kehidupan sebelumnya. Maaf, sayang. Aku tidak bermaksud begitu saat memintamu meninggalkan ruangan. Aku tidak bisa menahan diri, Suelin bangkit dan meminta maaf. Tidak apa-apa, istriku. Istirahatlah yang cukup, aku akan keluar untuk minum teh, kata King Fengli menghibur Suelin sebelum meninggalkan ruangan. Dia tahu bahwa Suelin butuh istirahat yang tenang. Di ruang tamu di lantai bawah, King Fengli, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit duduk bersama. Adapun yang lainnya, King Fengli telah meminta mereka untuk tetap di luar sehingga mereka tidak mendengar pembicaraan mereka. King Fengli tahu bahwa anak anjing hitam dan ular pemakan langit adalah binatang dewa, dan sebagai anjing dan ular pertama di dunia, mereka mengetahui banyak hal dan dapat menemukan alasan di balik perilaku aneh Suelin. Anak anjing hitam, karena kamu sudah bersama Suelin selama beberapa waktu, apakah kamu melihat ada perubahan dalam perilakunya? Tanya King Fengli kepada anak anjing hitam. Anak anjing hitam pernah ke rumah Lily dan sering bertemu Suelin. Suelin pernah memasak makanan untuk anak anjing hitam dan sangat menyukainya. Anak anjing hitam mengerutkan kening dan berkata, dulu, Suelin hanyalah orang biasa bagiku, tetapi sekarang, dia memberiku perasaan yang sangat aneh dan kuno. Aku bahkan merasakan sedikit aura Dao surgawi. Lily Qingshan terkejut mendengar kata-kata si anak anjing hitam. Ia mengira hanya dirinya yang merasakan perubahan pada Suelin, dan tak menyangka si anak anjing hitam juga merasakannya. Pupi, apakah menurutmu Suelin yang sekarang sama dengan yang dulu? Tanya King Fengli dengan sedikit gugup. Sejujurnya, Lily sangat takut Suelin telah berubah. Ia tidak bisa menerimanya jika itu benar. Black Puppy berkata, tentu saja dia masih Suelin yang kita kenal, tapi mungkin saja dia telah memulihkan sebagian kekuatannya, ingatan dari kehidupan sebelumnya, atau membangkitkan garis keturunannya. Aku juga pernah mengalami hal serupa. Lily terkejut mendengar kata-kata anak anjing hitam. Ia tahu bahwa anak anjing hitam dulu sangat biasa saja. Namun dengan pulihnya ingatannya, ia mendapatkan kembali kepribadiannya sebagai anjing pertama di dunia dan memiliki kemampuan super dan teknik bela diri yang diwarisi dari garis keturunannya. Black Puppy menjadi sangat kuat karena teknik bela diri dan kekuatan supernya. Di antara semua orang dalam kelompok King Feng L, hanya King Fengli yang mampu mengalahkan Black Pup, yang lain bukanlah tandingannya. Mungkinkah Suelin telah memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya? Li Qingfeng menduga Suelin telah berubah karena ia telah membangkitkan sesuatu, dan kemungkinan besar itu adalah ingatan dari kehidupan sebelumnya. King Fengli tahu bahwa kehidupan Suelin sebelumnya pasti luar biasa. Dia ingat bahwa kakeknya telah meminta King Feng untuk menikahi Suelin sekembalinya dia dan telah mengatakan kepadanya bahwa Suelin akan memiliki prospek yang tak terbatas. Saat itu, King Fengli tidak memahami rencana ini karena keluarga Li di kota Jing memiliki kekayaan ratusan miliar dan memiliki prestise serta pengaruh besar. Suelin hanyalah presiden sebuah perusahaan publik di kota Donghai dan memiliki, paling banyak, beberapa ratus juta yuan. Lalu mengapa kakeknya bersikeras agar dia menikahi Suelin? Sekarang King Fengli mulai memahami bahwa Suelin pasti memiliki kehidupan masa lalu dan latar belakang yang luar biasa. Kakek King Fengli suka mempelajari 8 trigram, kosmologi, dan 5 elemen, dan dengan demikian mengetahui banyak tentang misteri dunia. Kakeknya telah mempraktikkan aksara tulang peramal, San Hai Ching, bahasa bumi kuno, kitab suci Buddha, dan kitab suci Tao. Singkatnya, kakeknya tahu segalanya tentang era kuno dan dapat melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan bumi. Lily menghela napas dalam diam. Jika Suelin telah membangkitkan ingatan masa lalunya, lalu apa dia di masa lalunya? Mungkin dia bereinkarnasi dari seorang suci atau seorang abadi dan King Feng tidak dapat menandingi keduanya. Bagaimana jika Suelin adalah reinkarnasi seorang suci? King Fengli tahu bahwa seseorang akan terpengaruh ingatannya tentang kehidupan sebelumnya begitu mereka pulih. Melihat perubahan emosi di wajah King Fengli, si anak anjing hitam berkata, jangan khawatir. Kau ditakdirkan dan mungkin akan menjadi kaisar langit. Jadi, apapun Suelin di kehidupan sebelumnya, bahkan jika dia reinkarnasi seorang santo, kau akan tetap lebih kuat darinya. King Fengli merasa sedikit lega mendengar kata-kata Black Puppy. Ya, akulah orang yang ditakdirkan dan mungkin suatu hari akan menjadi kaisar langit, bagaimana mungkin aku tidak cukup baik untuk Suelin? Pada saat ini, King Fengli dipenuhi dengan keinginan untuk berkuasa. Dia bersumpah akan berusaha lebih keras dalam berkultivasi untuk menjadi kaisar langit, dan kemudian Suelin akan menjadi permaisuri langit dan memerintah seluruh alam semesta bersamanya. Ular pemakan langit tadinya terdiam. Kini, ia berbicara dengan suara pelan, pernahkah terpikir olehmu bahwa jika Suelin benar-benar reinkarnasi dari alam suci, ia pasti punya musuh yang sangat kuat. Itu menjelaskan kutukan maut, karena kutukan itu hanya mungkin ditanamkan oleh seorang suci.
Mendengar kata-kata ular pemakan langit, wajah King Fengli dan anak anjing hitam langsung berubah. Lily setuju dengan ular pemakan langit. Hanya orang suci yang bisa menanamkan kutukan maut pada Suelin. Dan itu berarti musuh Suelin adalah seorang suci. Dari situ, dia dapat menarik kesimpulan bahwa Suelin setidaknya sama kuatnya dengan orang suci di masa lalunya, atau dia tidak akan diserang oleh orang suci manapun. Lily tersenyum tipis, kilatan dingin melintas di matanya. Ia berkata, siapapun orang suci itu, dia tetap musuhku. Beraninya dia menanamkan kutukan maut pada Suelin, aku akan memenggal kepalanya dan menendangnya seperti bola. Baik anak anjing hitam maupun ular pemakan langit menggigil mendengar kata-kata pembunuh dari King Fengli. Mereka punya firasat bahwa orang yang menanamkan kutukan kematian pada Suelin akan mengalami kematian yang menyedihkan. Ding! Saat itu, ponsel Lily Qingshan berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat panggilan itu dari Jiao Jiao Liu. Ekspresinya sedikit berubah. Jiao Jiao Liu adalah adik perempuan Ruyan Liu, dan dia bertanya-tanya apa yang membuat adiknya meneleponnya saat ini. Jiao Jiao, ada apa? Tanya King Feng sambil menekan tombol jawab. Dari ujung lain saluran telepon, dia mendengar suara Jiao Jiao Liu yang cemas. Kakak ipar, adik perempuan saya dan bayinya sama-sama tidak sadarkan diri. Anda harus datang sekarang, suara Jiao Jiao Liu terdengar panik dan tak berdaya. Bab 1226. Ruyan Liu dalam koma. Apa? Ruyan Liu dan bayinya tidak sadarkan diri. Ekspresi King Fengli menjadi cemas mendengar kata-kata Jiao Jiao Liu. Sejak kembali ke kota Laut Timur, dia sibuk menyelamatkan Suelin dan belum mengunjungi Ruyan Liu dan bayinya. Namun kini, dia merasa sangat cemas ketika menerima kabar buruk bahwa mereka berdua tidak sadarkan diri. Jiao Jiao, bukankah kamu mengunjungi dokter di rumah sakit? Tanya King Fengli. Jiao Jiao Liu berkata, kakak ipar, para dokter telah melihat mereka, dan mereka tidak dapat menemukan cara untuk mengobatinya. Dasar kelompok idiot, umpat King Fengli dengan tidak senang. Katanya, kamu tunggu di sana, aku akan segera pergi ke rumah sakit. Kemudian dengan tergesa-gesa, ia bergegas ke rumah sakit bersama anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Adapun yang lainnya, King Fengli meminta mereka untuk melindungi Suelin. Karena khawatir terhadap Ruyan Liu, King Fengli berlari menuju rumah sakit. Di pintu masuk rumah sakit berdiri Peribunga dan Xian Ziqin, yang telah menunggunya. Li Qingfeng telah meminta mereka untuk melindungi Ruyan Liu. Saudara Li, kau telah kembali. Saat melihat King Fengli, secercah kegembiraan muncul di wajah menawan Peribunga. Lili mengangguk padanya. Jika lain kali, dia pasti sudah mengobrol dengan Peribunga. Namun dia sedang tidak mood karena Ruyan Liu sedang tidak sadarkan diri. Dia mengangguk pada Peribunga dan Xian Ziqin sebelum memasuki rumah sakit. Dia segera tiba di bangsal Ruyan Liu. Di dalam kamar, Ruyan Liu dan bayinya terbaring di tempat tidur dalam keadaan koma. Wajah mereka pucat, dan detak jantung mereka sangat lemah, hampir tidak terasa. Denyut nadi mereka sangat lemah sehingga sulit untuk merasakannya. Jiao Jiao Liu sedang membasahi wajah kakak perempuannya dengan handuk dengan air hangat. Di sekeliling tempat tidur itu terdapat banyak dokter yang sedang memeriksa Ruyan Liu dengan segala jenis peralatan. Namun, mereka tidak dapat mengidentifikasi penyakitnya. Ruyan Liu tidak mengalami serangan jantung, penyakit kardiovaskular, atau bahkan masalah otak. Ia hanya koma tanpa sebab. Mereka telah menggunakan instrumen paling canggih tetapi tidak menemukan apapun. Kalian semua keluar, kata King Fengli kepada para dokter dan perawat. Mendengar kata-kata Lily, dokter yang bertugas menoleh padanya dan berkata, siapa Anda? Saya sedang memeriksa pasien dan Anda tidak berhak mengajak saya keluar. Saya pacar Ruyan Liu, kata King Fengli sambil mengerutkan kening. Pacar. Dokter yang bertugas menggelengkan kepala dan berkata dengan suara keras, sekalipun kamu pacarnya, kamu tidak berhak meminta saya pergi. Dia pasien saya, bagaimana kalau terjadi apa-apa padanya selama saya pergi? Kamu bukan dokter. Kamu tahu cara mengobati penyakit. King Fengli mengerutkan kening, jejak ketidaksabaran muncul di matanya. Dokter yang bertugas terkutuk itu tidak seharusnya berbicara tentang pengobatan penyakit di hadapannya. Apakah dokter itu tidak tahu bahwa Lily King Feng adalah dokter ajaib di Huaxia? Bahkan Presiden Asosiasi Medis Huaxia pun tidak sebanding dengannya, apalagi seorang dokter yang bertugas. Jelas, dia tidak tahu tempatnya. Sudah lama sekali, dan kau masih belum bisa membawa pacarku. Jelas sekali, kemampuanmu payah. Kau bisa keluar dari bangsal sekarang, kata Li King Feng dingin. Dia sangat tidak senang dengan Ruyan Liu dan bayi mereka yang masih belum sadarkan diri. Dia cukup frustrasi dan perlu melampiaskan kekesalannya kepada seseorang. Dokter yang bertugas mencari masalah dengan bersikap tidak kooperatif. Tahukah kau siapa aku? Aku dokter yang bertugas di sini dan pamanku wakil presiden rumah sakit.
Kau pikir kau siapa, berani-beraninya menyuruhku pergi? Dia adalah raja rumah sakit hanya karena pamannya adalah wakil presiden rumah sakit. Lili Qingfeng menghampirinya dan menamparkan wajahnya. Wajahnya bengkak dengan 5 sidik jari merah, membuat dokter itu tampak konyol. Dokter yang tampak berwibawa itu beberapa saat yang lalu berubah menjadi kepala babi dalam sekejap mata. Orang-orang di sekitar tercengang melihat pemandangan itu, tidak menyangka Li Qingfeng akan begitu agresif hingga memukuli dokter yang bertugas. Tindakan itu melanggar hukum. Masih marah setelah tamparan itu, Qingfeng Li menendang dokter yang bertugas keluar dari bangsal. Dia harus merawat Ruyan Liu, namun dokter telah menghalangi jalannya. Melihat keganasan Qingfeng Li, para perawat menjadi pucat pasi dan bergegas keluar bangsal, takut kalau Qingfeng Li akan menamparkan dan menendang mereka juga. Lagi pula, para perawat itu semua gadis cantik. Kalau mereka sampai babak belur karena dipukuli, bagaimana mereka bisa dapat suami? Dalam sekejap mata, semua dokter dan perawat meninggalkan ruangan dan hanya Qingfeng Li dan orang-orangnya yang tersisa. Qingfeng Li bertanya pada Jiao Liu, katakan padaku apa yang terjadi pada adikmu. Kapan dia kehilangan kesadarannya dan berapa lama itu berlangsung? Apakah ada gejala-gejala aneh saat dia tidak sadarkan diri? Dia kehilangan kesadarannya kemarin dan itu berlangsung seharian. Para dokter telah berusaha mencari penyebabnya tetapi tidak berhasil. Dia kembali 2 kali, berteriak, aku abadi, dan hal-hal lain yang tidak ku mengerti, seperti teknik bela diri, teknik pedang peri, dan omong kosong lainnya seperti itu. Merasakan urgensi situasi, Jiao Liu tidak ragu dan memberitahu Qingfeng Li semua yang diketahuinya. Abadi. Teknik pedang peri. Ekspresi wajah Qingfeng Li berubah tajam mendengar kata-kata ini. Ia tahu bahwa istilah-istilah ini hanya bermakna bagi para praktisi kultivasi tingkat tinggi. Bahkan praktisi kultivasi biasa pun tidak dapat memahaminya. Sedangkan untuk teknik pedang peri, hanya orang abadi yang bisa mengolahnya. Bahkan Li Qingfeng, seorang master alam Raja Roh, tidak memenuhi syarat untuk mengolahnya. Mungkinkah, seperti Suelin, Ruyan Liu juga telah membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya dan dia juga seorang reinkarnator abadi. Sedikit mengernyit. Li Qingfeng sedang berpikir keras. Sejujurnya, Lili merasa ada yang tidak beres sejak beberapa bulan yang lalu ketika hal-hal aneh muncul di seluruh dunia dan peninggalan dari zaman kuno mulai menampakkan diri. Pada saat yang sama, sosok-sosok mistis dari dunia kultivasi timur dan barat mulai bermunculan di bumi. Bila tokoh-tokoh dalam mitos dan legenda itu memang ada, maka reinkarnasi, makhluk abadi, dan binatang dewa pun ada. Ambil contoh yang dekat dengan Li Qingfeng. Anak anjing hitam adalah reinkarnasi dari anjing pertama di dunia, sementara ular pemakan langit adalah reinkarnasi dari ular pertama. Semua ini memberitahu Qingfeng Li bahwa Ruyan Liu juga luar biasa. Bab 1227. Reinkarnasi Ratu Abadi. Ruyan, aku di sini. Tolong bangun, kata Li Qingfeng kepada Ruyan yang sedang berbaring di tempat tidur, dengan nada khawatir. Dia sangat merindukan Ruyan Liu selama ketidakhadirannya yang lama. Napasnya pendek-pendek, mata Ruyan Liu terpejam rapat dan wajahnya pucat. Ia hanya berbaring tak bergerak, tak menyadari kata-kata Li Qingfeng. Dia cantik bagaikan putri yang koma. Li Qingfeng memanggil namanya beberapa kali tanpa jawaban. Ia dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mencoba merasakan denyut nadinya dari pergelangan tangannya. Saat dia merasakannya, ekspresi wajah Qingfeng Li berubah. Ia mendapati denyut nadinya begitu lemah sehingga ia hampir tak bisa merasakannya. Hanya karena ia seorang praktisi otodidak dan memiliki keterampilan medis yang hebat, ia bisa merasakan denyut nadinya yang samar. Di samping denyut nadinya yang samar, Qingfeng Li menemukan gelombang energi di tubuhnya. Energinya aneh, beredar di kedalaman pikiran Ruyan Liu. Qingfeng melepaskan energi rohnya untuk memasuki pikirannya dan menguji energi misterius itu, tetapi saat energi rohnya memasuki pikirannya, energi itu terpantul. Qingfeng Li memiliki perasaan samar bahwa energi roh Ruyan Liu adalah massa cahaya putih. Massa cahaya itu mengandung energi yang tak tertandingi dan melepaskan aura 7 warna yang mengalir, seperti cahaya surgawi legendaris yang hanya bisa dipancarkan oleh seorang abadi. Qingfeng Li menoleh ke arah anak anjing hitam dan berkata, "Anak anjing, kemarilah dan lihat apa yang terjadi pada Ruyan Liu." Petik 2. Sambil mengangguk, si anak anjing hitam berjalan mendekat. Matanya memancarkan 2 sinar hitam saat ia mulai mempelajari pikirannya. Sebagai anjing pertama di dunia, ini adalah salah satu kekuatan supernya. Setelah mengamati sejenak, anak anjing hitam menghentikan cahaya hitam dari matanya dan mendesah. Pikiran Ruyan Liu sangat misterius dan massa cahaya putih di benaknya terlalu kuat bagiku untuk melihat apapun. Tapi aku yakin setidaknya ia berada di tingkat keabadian. Li percaya apa yang dikatakan anak anjing hitam, karena ia tahu anak anjing hitam berasal dari zaman kuno dan pernah bertempur dalam perang bumi kuno.
Ia bahkan pernah bertempur dalam perang antara para kultivator timur dan barat, yang bahkan telah membunuh orang suci dan makhluk abadi. Karena Black Puppy pernah melihat makhluk abadi, tentu saja ia tahu bagaimana rasanya kehadiran makhluk abadi. Wajah Lily King Feng berubah muram. Ia merasa muram saat pertama kali mengetahui bahwa Suelin adalah reinkarnasi dari Ice Phoenix. Dan sekarang dia menyadari bahwa Ruyan Liu adalah reinkarnasi dari seorang abadi. Kedua wanita itu sangat kuat dan dapat dengan mudah menjelajahi seluruh alam semesta. Dia dapat membayangkan bahwa begitu Ruyan Liu membangkitkan ingatan kehidupan sebelumnya, dia pasti akan bertarung dengan Suelin untuk memperebutkannya. Tapi yang terpenting, Suelin juga sangat kuat karena dia adalah Phoenix S pertama di alam semesta dan penguasa salah satu dari 3.000 dunia agung. Begitu dia membangkitkan semua ingatan dan teknik bela diri dari kehidupan sebelumnya, dia akan tak tertandingi. Jika itu terjadi, bahkan King Fengli tidak akan menyombongkan diri bahwa ia mampu mengalahkan Suelin, apalagi Ruyan Liu. Tentu saja, Ruyan Liu sangat kuat sebagai reinkarnasi seorang abadi. Dulu, satu serangan telapak tangan seorang yang abadi dapat meledakkan satu planet. King Fengli tidak tahu apakah dia harus merasa senang atau menyesal. Dia merasa bahagia karena ada dua wanita cantik yang bersedia tinggal bersamanya. Namun, ia juga menyesal bahwa kedua wanita itu tidak tahan melihat satu sama lain. Begitu ingatan mereka tentang kehidupan sebelumnya kembali, pasti akan ada pertempuran lain di antara mereka. Ia berharap mereka tidak bertarung di bumi karena, jika tidak, mereka mungkin akan menghancurkan bumi berkeping-keping. Anak anjing, karena Ruyan Liu mungkin reinkarnasi dari seorang abadi, apakah ada cara baginya untuk bangun? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Anak anjing hitam berpikir sejenak sebelum berkata, Ruyan Liu tidak ditanamkan kutukan kematian, jadi akan lebih mudah membangunkannya. Dia sekarang sedang memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, dan kamu bisa memberinya air mata air kehidupan untuk membantunya melewati masa-masa itu. Kilatan kegembiraan muncul di mata King Fengli mendengar kata-kata anak anjing hitam. Dia punya 5 botol air mata air kehidupan dan 1 botolnya sudah digunakan untuk membuat pil dewa kehidupan bagi Suelin. Masih ada 4 botol tersisa, dan dia bisa menggunakan beberapa untuk membawa Ruyan Liu berkeliling. Dengan pikirannya, dia mengeluarkan sebotol air mata air kehidupan dan berjalan menuju Ruyan Liu. Mata air kehidupan mengalir dari mulutnya ke tenggorokannya, lalu ke meridian, darah, otot, dan tulangnya. Seperti Suelin, Ruyan Liu juga bermimpi. Dalam mimpinya, dia berubah menjadi seorang abadi yang kuat, dan, dengan pedang pelangi, dia menghancurkan sebuah planet, bahkan menyebabkan puing-puingnya lenyap begitu saja. Tak jauh darinya, orang-orang dari planet yang tak terhitung jumlahnya berlutut di kakinya. Ia adalah penguasa planet pedang pelangi, salah satu dari 3.000 dunia agung di alam semesta. Di alam semesta, terdapat 100 juta planet dan, di antara planet-planet itu, terdapat 3.000 planet besar, yang mewakili 3.000 dunia besar. Setiap planet besar berukuran 1 juta kali lebih besar dari bumi, dan mewakili kekuatan paling dahsyat di seluruh alam semesta. Ruyan Liu bukanlah seorang abadi biasa. Ia adalah seorang ratu abadi dan sangat terkenal di antara 3.000 dunia agung. Dia telah menaklukkan hamparan planet yang luas dan tak terhitung jumlahnya telah menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya, memberinya batu vitalitas, energi spiritual, teknik bela diri, ramuan, buah roh, dan semua harta karun lainnya yang muncul di alam. Suatu hari, Ruyan Liu bertemu dengan seekor burung Phoenix S yang merupakan penakluk salah satu planet terkuat di 3.000 dunia agung di alam semesta. Ia membawa aura yang begitu kuat dan kuno sehingga seluruh alam semesta bergetar. Yang satu adalah ratu abadi yang kuat dan yang lainnya adalah burung Phoenix S pertama di alam semesta. Dua wanita bertemu satu sama lain seperti api dan air dan pertempuran pun tak terelakkan terjadi. Pertempuran itu begitu dahsyat hingga seluruh alam semesta dapat mendengarnya. Mereka menghancurkan planet-planet, meledakkan ruang angkasa, dan bahkan menghentikan waktu. Ruyan Liu dan burung Phoenix S bertarung selama 3.000 tahun tanpa pemenang. Akhirnya, Kaisar Langit yang perkasa muncul dan menghentikan pertarungan. Ketika Ruyan Liu kembali ke planet pedang pelangi, dia disergap dan dibunuh oleh 4 orang suci yang kuat dan seorang raja abadi. Tentu saja, Ruyan Liu tidak benar-benar mati. Jiwanya bereinkarnasi di bumi dan ia terlahir kembali sebagai Ruyan Liu, putri dari keluarga Liu di kota Jing, Huaxia. Bab 1228. Bayinya koma. Ruyan Liu masih samar-samar dalam mimpinya dan tak bisa menahannya. Ia tidak tahu mana yang nyata dan mana yang palsu. Apakah dia benar-benar seorang ratu abadi? Ruyan Liu ingin bangun, tetapi dia tidak bisa. Sepertinya tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Saat itu, aliran air memasuki tubuh Ruyan Liu. Air itu membawa aura kehidupan yang kaya, yang entah bagaimana ia tahu adalah mata air kehidupan. Rasanya seperti Ruyan Liu telah berjalan di padang pasir selama 7 hari 7 malam.
Setelah ia bertemu dengan mata air kehidupan dan meminumnya, ia hidup kembali dan membuka matanya. Ketika Ruyan Liu membuka matanya, orang pertama yang dilihatnya adalah King Fengli. Dalam kehidupan Ruyan Liu, King Fengli sudah pasti adalah orang terpenting baginya, satu-satunya lelaki baginya. Sebelum ingatannya kembali, ia sangat mencintai pria ini dan memperlakukannya seolah-olah ia segalanya baginya. Hal itu tetap sama hingga kini. Namun, Ruyan Liu merasa rumit ketika menatapnya sekarang, sama rumitnya dengan Suelin. Ingatan Ruyan Liu dari masa lalunya terbangun dan ia kini mengetahui asal-usul dan latar belakangnya. Ia adalah penguasa planet Pedang Pelangi, salah satu penakluk 3000 dunia agung di alam semesta. Ia juga seorang ratu abadi yang kuat yang mendominasi seluruh alam semesta dan memimpin jutaan pengikut. Ruyan Liu terisolasi, berkuasa, kesepian, dan tak terkalahkan. Dulu di planet Pedang Pelangi, tak seorang pun berani mendekatinya dan mencoba menjadi kekasihnya. Namun kini, Ruyan Liu bereinkarnasi menjadi wanita biasa di Huaxia di bumi, dengan Li Qingfeng sebagai pacarnya. Ruyan Liu menatap pria yang sangat dicintainya dan tidak tahu bagaimana memperlakukannya. Itu karena dia tahu dia akhirnya akan meninggalkan bumi, kembali ke 3000 dunia, dan menjadi penguasa alam semesta lagi. Bagaimana dengan pria di depannya? Akankah dia pergi ke sana bersamanya? Atau bisakah dia tetap di bumi dan mati saja? King Fengli merasa gugup saat melihat ekspresi rumit di wajah Ruyan Liu. Dia tidak menyangka ekspresi yang ada di wajah Suelin juga akan muncul di wajah Ruyan Liu. Li Qingfeng yakin ingatan Ruyan Liu dari masa lalunya pasti telah terbangun dan ia tahu bahwa ia bereinkarnasi dari seorang dewi yang kuat. Mungkin butuh waktu baginya untuk mencerna identitasnya, jadi wajar saja jika ia menatapnya dengan aneh. Li dan Liu Ruyan terus saling memandang, dan ekspresi mereka terus berubah. Namun, tak satu pun dari mereka berbicara. Kedamaian antara Li Qingfeng dan Liu Ruyan segera hancur. Jiao Liu lah yang merusak kedamaian itu. Ia tidak tahu apapun yang terjadi antara adiknya dan Li Qingfeng. Kakak, bayinya masih koma. Kenapa kakak melihat kakak ipar? Tanya Jiao cemas. Setelah mendengar kata-kata Jiao, Ruyan Liu panik. Ia baru ingat bahwa bukan hanya dirinya yang pingsan, tetapi bayinya juga pingsan. Dia baru saja bangun dan masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Dia merasa bingung ketika tiba-tiba melihat King Fengli, dan dia benar-benar lupa bahwa bayinya juga pingsan. Ruyan Liu menyalahkan dirinya sendiri ketika memikirkan hal itu. Jika terjadi sesuatu pada bayinya, apa yang harus mereka lakukan? Ia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Ah! Ruyan Liu menepuk dahinya dan menatap bayi di sampingnya. Bayi itu masih memejamkan matanya rapat-rapat dan napasnya sangat lemah. Wajahnya pucat pasi dan sangat menggemaskan. Sayang, kamu baik-baik saja. Ini ibu. Cepat bangun, kata Ruyan Liu sambil menyentuh dahi bayi itu dengan tangan kanannya dan cemas. Namun, bayi itu masih koma dan tidak bangun. King Fengli berjalan mendekat dan berkata, biarkan aku melihatnya. Petik 2. King Fengli meletakkan tangan kanannya di pergelangan tangan kanan bayi itu dan merasakan denyut nadinya. Namun, King Fengli panik karena dia merasakan ada kutukan di dalam tubuh bayi itu. Meskipun itu bukan kutukan kematian, itu adalah kutukan roh, yang tetap saja merupakan kutukan yang kuat. Sialan! Bajingan mana yang mau merenggut nyawa bayiku, umpat Li Qingfeng, wajahnya dipenuhi amarah. Bagi manusia, ada dua bagian penting, pertama adalah tubuh, dan kedua adalah roh, yang juga dikenal sebagai jiwa. Jika ditanya mana yang lebih penting, tentu saja roh. Jika seseorang kehilangan lengan atau kakinya, ia masih bisa bertahan hidup. Namun, ia akan mati tanpa jiwanya. Pentingnya jiwa bagi manusia pada dasarnya sama dengan pentingnya kehidupan mereka. Jiwa tidak hanya penting bagi manusia biasa, tetapi juga penting bagi mereka yang mengembangkan diri. Setelah kematian beberapa praktisi kultivasi diri yang kuat, seperti orang suci atau makhluk abadi, beberapa dari mereka tidak akan mau mati, bereinkarnasi, atau pergi ke neraka. Mereka akan memilih untuk mencoba menggunakan penyitaan roh. Biasanya mereka akan melakukan penyitaan roh pada manusia lain yang secara fisik kuat dan memiliki bakat hebat. Begitu roh-roh kuat itu berhasil melakukan penyitaan roh, roh yang asli akan menghilang dan mati, dan roh sang pengolah diri akan menggantikan mereka. Di dalam tubuh dan pikiran bayi itu, Lili merasakan roh lain, roh yang bukan milik bayi itu. Mengambil jenazah bayiku. Siapa yang akan mengambil jenazah bayiku? Tanya Ruyan Liu panik. Dalam mimpi Ruyan Liu, ia adalah dewi yang kuat. Ia tahu apa artinya mencoba mengambil jiwa seseorang, yang bisa membunuh bayinya. Siapa yang begitu kejam? Lili menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu saat ini, tetapi roh di dalam pikiran bayi itu sangat kuat. Saya tidak bisa mengusirnya. Beberapa saat yang lalu, Lili telah mencoba berkali-kali.
Ia menggunakan energi spiritualnya dan menjelajahi jauh ke dalam pikiran bayi itu. Itu tidak berhasil sama sekali karena energi rohnya dipantulkan oleh energi roh jahat yang kuat. Anak anjing hitam berjalan mendekat dan menembakkan sinar cahaya hitam ke dalam pikiran bayi itu, yang kemudian masuk ke dalam pikiran bayi itu untuk membantu Lily. Akan tetapi, sinar cahaya hitam milik Black Puppy langsung terpantul pula. Roh jahat di dalam pikiran bayi itu terlalu kuat. Roh itu setidaknya setara dengan orang suci. Aku juga tidak bisa, kata anak anjing hitam kepada King Feng Li sambil mendesah. Melihat anak anjing hitam gagal, King Feng Li memberi isyarat kepada ular pemakan langit untuk meminta bantuan. Ular pemakan langit menembakkan pusaran hitam ke dalam pikiran bayi itu dan ingin menyerap roh jahat itu. Namun, upaya itu juga tidak berhasil. Lily, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit tak berdaya. Mereka hanya bisa menyaksikan vitalitas bayi itu semakin melemah. Mungkin tak lama lagi ia akan mati dan tubuhnya dirasuki roh jahat lain. Dida. Air mata Ruyan Liu terus mengalir dari matanya. Ia merasa bayinya menjalani hidup yang begitu berat. Ia masih sangat kecil dan belum sempat melihat dunia. Apakah ia akan segera meninggal? Meskipun Ruyan Liu telah membangkitkan ingatan masa lalunya, itu hanya sedikit. Ia tidak dapat membantu bayinya karena ia belum memulihkan kultivasinya, dan tidak ada esensi vital di tubuhnya. Bab 1229. Cara menyelamatkan bayi. King Feng Li merasa tidak enak saat melihat Ruyan Liu menangis. Jangan menangis, Ruyan, King Feng Li menepuk bahu Ruyan Liu dan menghiburnya. Ruyan Liu baru saja bangun dan tubuhnya belum pulih. Jika ia terlalu banyak bersedih, itu akan membahayakan tubuhnya. Akan gawat jika ia pingsan lagi karenanya. Ruyan Liu tidak berhenti menangis, dan air matanya masih mengalir dari sisi wajahnya. Dia sangat sedih. Bayi itu adalah hidupnya dan anak kecilnya. Harus berhadapan dengan roh jahat yang mengganggunya saat dia masih semuda ini, bagaimana mungkin ibunya bisa tenang menghadapinya? King Feng, pikirkan cara sesegera mungkin. Bagaimana kita bisa menyelamatkan bayinya? Ruyan Liu menatap King Feng Li dan bertanya. Dalam benak Ruyan Liu, Li King Feng maha kuasa. Dulu, betapapun berbahaya dan sulitnya suatu hal, Li King Feng selalu mampu mengatasinya. Namun, Li King Feng memaksakan senyum. Ia memikirkan banyak solusi, tetapi tak satu pun berhasil. Energi spiritualnya bahkan tak mampu menembus pikiran bayi itu. King Feng Li ingin agar anak anjing hitam dan ular pemakan langit membantunya, tetapi itu juga tidak berhasil. Energi roh kedua binatang dewata itu pun tidak dapat memasuki pikiran bayi itu. Lagi pula, Black Puppy dan Sky Devouring Snake masih belum memulihkan kekuatan mereka sepenuhnya sampai sekarang. Mereka baru memulihkan 1% kekuatan mereka, dan itu belum cukup. Kecuali jika anak anjing hitam dan ular pemakan langit membangkitkan kekuatan masa lalu mereka, yang setara dengan kekuatan orang suci atau abadi, mereka tidak akan pernah bisa memasuki jiwa bayi itu dan mengusir roh jahat itu. Lily tidak bisa menerima kenyataan ini. Bayi itu adalah putrinya, dan dia sangat menyayanginya. Dia tidak ingin melihatnya mati. Tiba-tiba, Lily teringat sesuatu. Ia memiliki jiwa naga api yang bersemayam di otaknya. Itu adalah naga dewa kuno sekaligus binatang dewa kuno, jadi mungkin ia tahu solusinya. Ketika teringat hal ini, Li King Feng langsung mengirimkan transmisi suara, naga api senior, bayiku diserang oleh roh jahat yang memiliki kekuatan seorang suci. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Naga api terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara King Feng. Ia berpikir sejenak dan berkata, jika seorang suci mencoba merebut tubuh bayimu, hanya seorang suci yang bisa membunuh orang suci lainnya. Kau hanya berada di alam Raja Roh sekarang dan kau tidak bisa melakukannya. Naga api senior, kau dulunya adalah binatang dewa kuno. Bisakah kau membantuku? Tanya King Feng Li dengan nada memohon. King Feng Li adalah orang yang sombong dan angkuh, dia tidak pernah meminta-minta kepada siapapun sebelumnya. Namun, demi putrinya, King Feng Li hanya bisa memohon pada naga api. Namun, pada saat berikutnya, dia kecewa. Naga api berkata kepadanya melalui transmisi suara, anak kecil, jika aku masih prima, tentu saja aku bisa. Namun, aku terluka parah, meninggalkanku tanpa tubuh fisik dan hanya secuil jiwaku. Kekuatanku terbatas dan takkan sebanding dengan semangat seorang santo. Mendengar kata-kata naga api, King Feng Li putus asa. Dia mengira naga api senior dapat menolongnya, tetapi saat ini, kekuatannya terbatas. Saat Li King Feng merasa bingung, ia teringat seseorang. Orang itu adalah Kaisar Malam Kegelapan. Malam senior, tubuh bayiku sedang direbut oleh seorang suci. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Li King Feng mengirimkan transmisi suara kepada Kaisar Malam Kegelapan di dalam pedang. Kaisar Malam Kegelapan sedang berkultivasi, tetapi segera berhenti begitu mendengar King Feng Li.
Kaisar Malam Gelap menggunakan energi rohnya untuk melihat kondisi bayi itu dan terdiam. Setelah sekian lama, Kaisar Malam Kegelapan berkata melalui telepati, "Anak kecil, aku mencoba menggunakan energi roh untuk memasuki pikiran bayi dan hasilnya pun terpantul. Roh orang suci itu sangat kuat. Aku hanya bisa menghancurkannya jika aku pulih ke tingkat orang suci lagi." Wajah King Fengli memucat karena kecewa. Ia hanya punya dua harapan. Satu adalah naga api, dan satu lagi adalah Kaisar Malam Kegelapan. Keduanya tidak tahu cara menyelamatkan bayi itu. Atau bisa juga dirumuskan ulang menjadi, meskipun mereka tahu, kekuatan mereka terbatas. Hal itu tidak akan berhasil kecuali seseorang memiliki kultivasi seorang santo. Melihat bayi itu masih koma dan napasnya melemah, King Fengli merasa patah hati. Saat itu, Kaisar Malam Kegelapan tampak teringat sesuatu dan berkata kepada Li Qingfeng, "Bocah kecil, bukan tidak mungkin menyelamatkan bayi itu, tapi itu akan sangat berbahaya dan kau bisa mati karena ceroboh. Kaisar Malam Gelap Senior, bisakah kau memberitahuku apa solusinya? Aku tidak takut bahaya. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku harus menyelamatkan bayiku," kata Li Qingfeng dengan penuh tekad. Bayi itu adalah putri mereka berdua, Ruyan Liu. Sekalipun harus mati, ia harus menyelamatkan putrinya. Mendengar perkataan King Fengli, Kaisar Malam Kegelapan berkata, "Untuk membunuh orang suci yang merasuki jiwa putrimu, kau harus menemukan ramuan obat yang disebut buah suci yang hancur." Buah suci yang hancur. Li Qingfeng mengerutkan kening saat pertama kali mendengar nama itu, lalu ia bersukacita. Meskipun dia tidak tahu tentang jenis buah suci ini, dari namanya dia tahu bahwa itu pasti buah yang dapat membinasakan seorang suci. King Fengli menahan kegembiraannya dan bertanya, "Kaisar Malam Gelap, di mana buah suci yang binasa?" Kaisar Malam Kegelapan menghela napas dan berkata, "Buah suci yang hancur sangat langka. Buah ini hanya tersedia di reruntuhan wilayah terlarang pegunungan Kunlun. Buah ini ditemukan di kedalaman neraka." "Apa? Neraka di dalam reruntuhan distrik terlarang pegunungan Kunlun?" Li Qingfeng panik ketika mendengar Kaisar Malam Kegelapan. Ia terkejut mendengar berita itu. Tentu saja, dia tahu tentang wilayah terlarang di pegunungan Kunlun, salah satu dari 4 wilayah terlarang di dunia. Di dunia orang-orang yang membudidayakan diri sendiri di Huaxia, ini adalah distrik terlarang nomor 1. Pada zaman kuno, Gunung Kunlun disebut sebagai rumah para dewa. Gunung ini merupakan rumah bagi semua dewa karena banyak dewa lahir di sana. Selanjutnya, dalam invasi pada zaman kuno, pegunungan Kunlun dihancurkan oleh penguasa dari planet lain dan menjadi reruntuhan. Beberapa orang mengatakan bahwa neraka terletak di bawah Gunung Kunlun. Di sana terdapat Yama, Raja Neraka, Ketidakkekalan Hitam dan Putih, 18 lapisan neraka, Jembatan Reinkarnasi, Sungai Acheron, Sub Nenek Meng, dan sebagainya. Sebenarnya, neraka di pegunungan Kunlun hanyalah sebuah dongeng. Beberapa guru ingin menemukan neraka di bawah pegunungan Kunlun, tetapi mereka menghilang tanpa jejak dan tak pernah muncul lagi. Ada yang bilang neraka itu tempat berkumpulnya setan-setan. Itu seperti gudang setan dan tak seorang pun bisa masuk. Sekali masuk, ia hanya bisa mati. Meskipun Li Lili pergi ke pegunungan Kunlun, ia hanya menjelajahi sepertiga wilayahnya. 2/3 wilayah lainnya, ia tidak berani masuk karena keterbatasan tenaga. "Dogi, aku sudah memutuskan. Aku akan pergi ke neraka Gunung Kunlun," kata Li Qingfeng tegas. Lili tahu bahwa neraka sangat berbahaya, dan ia mungkin bisa kehilangan nyawanya dan mati di neraka. Ia tetap harus pergi karena harus menyelamatkan bayinya. Bab 1230. Pergi ke neraka Gunung Kunlun. Anak anjing hitam ketakutan ketika mendengar King Fengli ingin pergi ke neraka di bawah pegunungan Kunlun. Tentu saja, si anak anjing hitam tahu tentang neraka. Itu adalah tempat yang sangat menyeramkan, dan tak seorang pun pernah kembali setelah memasukinya. Pada zaman dahulu, neraka di bawah pegunungan Kunlun hanyalah sebuah dongeng belaka dan jarang sekali orang yang mengetahui di mana pintu masuknya. Black Puppy pernah ke sana sebelumnya, dan bahkan tidak berhasil melewati lantai pertama. Itu karena terlalu menyeramkan, dengan monster-monster mengerikan yang tinggal di dalamnya. Ada 18 lantai neraka di bawah pegunungan Kunlun. Di 3 lantai pertama, tidak ada hantu dan roh, melainkan beberapa binatang buas dari zaman kuno. Hanya setelah lapisan ketiga terdapat hantu dan roh, dan Raja Neraka, Yama, berlokasi di lapisan ke-18. Namun, tak seorang pun mampu mencapai lapisan ke-18. Hanya arwah dan roh orang mati yang bisa masuk. King Fengli, apakah kamu yakin ingin masuk neraka? Di sana sangat berbahaya, dan bahkan aku mungkin tidak bisa masuk. Li Qingfeng mengangguk dan berkata, "Ya, aku harus masuk. Kalau kamu takut bahaya, kamu tidak perlu masuk." Adapun neraka, Li Qingfeng tidak tahu di mana letaknya. Namun, ia pernah mendengar cerita rakyat yang mengerikan dan tahu bahwa orang-orang masuk ke sana setelah meninggal.
Itulah sebabnya Lily tidak mengajak si anak anjing hitam pergi bersamanya. Si anak anjing hitam tidak punya kewajiban untuk mati demi putrinya. King Fengli berbicara dengan Ruyan Liu dan meninggalkan bangsal. Bayi itu masih pingsan dan sedang menunggu Li King Feng untuk menyelamatkannya. Ia tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sana. King Feng, hati-hati, kata Ruyan Liu ketika dia melihat King Feng Li pergi dengan cemas. Meskipun Ruyan Liu masih memiliki beberapa ingatan masa lalunya, ia baru saja bangun. Ia belum memulihkan kekuatannya dan masih menjadi orang normal. Dalam ingatannya, neraka jelas merupakan tempat yang berbau kematian. Bahkan jika makhluk abadi masuk ke dalamnya, mereka pasti akan mati. Jangan khawatir, Ruyan. Aku akan kembali dengan selamat. Li King Feng melambaikan tangan ke arah Ruyan Liu sambil menatap bayinya lagi, lalu pergi. King Feng Li pergi dengan tekad bulat tanpa keraguan karena dia tahu dia tidak punya banyak waktu untuk menunda. Sebelum King Feng Li pergi, dia pergi ke istana bangsawan untuk menemui Suelin. Di villa nomor 13, Suelin masih berbaring di tempat tidur dan mengenang masa lalunya. Suelin masih terkejut dengan kenangan masa lalunya. Suelin hanyalah orang biasa. Sebelumnya, yang ia tahu hanyalah pekerjaannya, pergi bekerja, pulang kerja, makan, dan tidur. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa di kehidupan sebelumnya, ia adalah Phoenix S, bahkan Phoenix S pertama di dunia. Ia adalah salah satu penguasa 3000 dunia agung. Jika orang biasa tiba-tiba bereinkarnasi dari seorang abadi, tak seorang pun akan terbiasa dengan hal itu. Tepat saat Suelin tengah mengenang masa lalunya, King Feng Li masuk dengan perasaan campur aduk. Terus terang, King Feng Li tidak tahu bagaimana menghadapi Suelin. Tubuh fisik wanita ini masih istrinya, dan penampilannya pun tidak berubah. Hanya jiwanya yang sedikit berubah. Meskipun masih jiwa Suelin, jiwanya bercampur dengan kenangan dari kehidupan masa lalunya. King Feng Li merasa gembira sekaligus gelisah saat ia berpikir wanita di sini adalah salah satu penguasa 3000 dunia agung, dan salah satu penguasa terkuat di alam semesta. Yang membuat King Feng Li begitu gembira adalah karena Suelin begitu kuat, luar biasa, dan tak terkalahkan di kehidupan masa lalunya. Li King Feng merasa bangga pada Suelin. Dulu ia sangat rapuh dan membutuhkan perlindungan, tetapi kini Suelin telah membangkitkan sebagian dari kehidupan masa lalunya. Begitu ia menjadi seorang praktisi kultivasi dan mendapatkan kembali kekuatannya, ia akan menjadi sangat kuat. Pada saat yang sama, King Feng Li takut kehilangan Suelin. Sekarang Suelin telah terbangun dan mengetahui bahwa dia adalah penguasa salah satu dari 3000 dunia besar, apakah dia masih akan memperlakukannya sebagai suaminya? Suelin masih mencintai Li King Feng. Meskipun awalnya tidak terbiasa, sekarang ia merasa baik-baik saja karena tahu semua yang dilakukan Li King Feng untuknya. Mendengar Suelin memanggilnya sayang, Li merasa sangat lega. Itu berarti Suelin masih memilikinya di hatinya. Terlepas dari apakah ia terbangun atau tidak, ia tetaplah suaminya. Ada apa? Suelin menatap King Feng Li dan bertanya. Suelin melihat ekspresi wajah King Feng Li terus berubah seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. King Feng Li berpikir sejenak dan berkata, aku harus pergi sebentar. Petik 2. Kamu mau kemana? Tanya Suelin. Awalnya, Li Qingshan tidak ingin memberitahu Suelin, tetapi setelah beberapa saat, dia berkata, neraka di bawah pegunungan Kunlun. Lily tahu perjalanan ke neraka akan sangat berbahaya dan ia mungkin akan mati di sana juga. Karena itulah ia memberitahu Li tujuannya. King Feng Li tidak yakin apakah dia akan dapat bertemu Suelin lagi setelah dia pergi. Apa? Kau akan masuk neraka? Suelin panik ketika mendengar kata-kata King Feng Li, keheranan memenuhi matanya. Jika sebelumnya Suelin, dia tidak akan tahu di mana neraka berada karena dia belum pernah ke sana atau mendengarnya sebelumnya. Namun, Suelin kini berbeda. Ia membangkitkan ingatan dari kehidupan masa lalunya dan mengetahui beberapa hal di dunia para penggarap diri. Ia juga tahu seperti apa neraka itu. Ada 18 lapisan neraka di bumi, dengan ancaman mengerikan yang mengintai di dalamnya. Sayang, kamu serius mau ke sana? Aku ikut, kata Suelin gugup. Dia mungkin tidak akan bisa melihatnya lagi jika dia mati di neraka. Dia tidak ingin melihat konsekuensi ini, dan itulah mengapa dia ingin pergi bersama Li King Feng. Dalam hati Suelin, dia sangat mencintai King Feng Li dan rela mati bersamanya. Kamu tidak boleh pergi, sayang. Kamu masih belum bisa mengembangkan diri. Kamu akan mati jika pergi. Li King Feng menggelengkan kepalanya dan menolak Suelin untuk pergi. Suelin mencoba bangun berkali-kali dan bersikeras untuk pergi, tetapi King Feng Li tidak setuju. Itu karena Li King Feng tahu bahwa bahkan jika dia pergi ke neraka Gunung Kunlun, dia mungkin tidak akan selamat. Belum lagi jika itu Suelin. Meskipun Suelin membangkitkan ingatannya, tanpa mengolah dan mendapatkan kembali saripati vital dalam tubuhnya, dia tetaplah orang biasa.
King Fengli menghabiskan waktu yang lama dan akhirnya membujuk Suelin untuk tidak pergi bersamanya. Li Qingfeng kemudian meninggalkan villa. Ia menghubungi Cao Fengwu dan memintanya menyiapkan helikopter untuk membawanya ke pegunungan Kunlun. Ketika Lili tiba di bandara, ia melihat banyak wajah yang familiar. Ada orang-orang dari tim taring serigala, anak anjing hitam, ular pemakan langit, peri bunga, dan Xian Ziqin. "Mengapa kalian ada di sini?" tanya King Fengli dengan bingung. Dia ingat betul bahwa dia hanya memberitahu anak anjing hitam dan ular pemakan langit tentang pergi ke neraka. Orang lain tidak tahu tentang ini. Mengapa mereka ada di sini sekarang? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.